Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya sebelumnya, saya pernah menyampaikan akan mengajarkan materi mengenai DFD dan flowchart. Di sini saya akan jelaskan lebih detail mengenai data flow diagram tersebut dan juga flowchart yang sebelumnya pernah saya sampaikan. Oke, kita buka dulu. Ya. Jadi kita mulai dulu dengan keduanya, tentunya apa itu DFD, apa itu flowchart. Jadi sebagai materi tambahan dari materi pertemuan ketiga kita, pertama kita bahas dulu DFD. Di sini disebutkan DFD itu bagaimana sih memahami DFD. Jadi pemodelan adalah sebuah pemodelan proses dengan cara formal untuk menggambarkan bagaimana bisnis beroperasi, mengilustrasikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan bagaimana data berpindah di antara aktivitas-aktivitas tersebut. Ada banyak cara untuk mempresentasikan model seperti workflow, ada event model, ada ERD, dan cara yang populer ini kita kenal dengan namanya data flow diagram. Atau dalam Indonesia namanya DAD, data arus data. Diagram arus data, maaf. Nah, di sini saya juga sudah pernah yang menjelaskan mengenai masing-masing elemen dari DFD, baik dia menggunakan model Serson atau simbol-simbol lainnya yang ada. Yang pertama data flow. Data flow ini ya seperti panah yang di X ini. Coba saya kasih anot. Sebagai simbol yang di X ini, dia adalah satu data tunggal atau kumpulan logis suatu data selalu diawali atau berakhir pada suatu proses. Jadi dia menunjukkan arah panah, tanda panah. Kemudian kalau proses itu yang tadi yang dibentuknya adalah persegi panjang tapi ada lengkungannya. Itu untuk proses atau kita bisa menggunakan lingkaran. Kemudian untuk data storage, data store atau penyimpanan seperti ini atau garis 2 ya dengan metode Serson. Kemudian untuk external entity, nah ini untuk pihak-pihak yang terlibat bisa jadi input, bisa jadi output. Ini seperti ini digambarkan di kotak. Gitu, sama seperti yang sebelum pernah dibahas. Kemudian Nah, kemudian saya pernah menyampaikan bahwa ada namanya diagram vortex, ada level 0, ada level 1, ada level 2. Nah, kita jelaskan masing-masingnya. Jadi kalau konteks diagram ini hanya menunjukkan konteks di mana proses bisnis berada. Jadi ketika kita mau membahas DFD tentang sistem informasi, ya hanya ini satu proses saja yang digambarkan. Kemudian dia akan menggambarkan mana entitas A dan entitas B-nya. Jadi mana entitas input dan mana entitas output. Hanya itu saja. Kalau untuk konteks diagram. Tapi ketika dia sudah masuk ke level 0 diagram, dia berarti akan menggambar berapa banyak sih proses yang berjalan atau subsistemnya. Nah, ternyata subsistem dari proses sistem informasi ini terdiri dari ada proses T, ada proses U, ada proses V. Nah, ini disebut dengan angka 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 ini yang akan dijabarkan di level 1 diagram. Di mana misalkan di proses 1 hanya satu bagian, tidak perlu dijelaskan, maka tidak ada turunannya. Tapi jika perlu, maka dibuatkan turunannya untuk dijabarkan. Seperti level 1 diagram, ini 2.1. Jadi sebenarnya yang dibahas ya, ini yang dipecah kembali menjadi ke dalam 3 bagian. Kemudian level 2-nya ternyata ini masih bisa dipecah kembali, maka ini dibuatkan 2.21, 2.22 sampai dengan 2.223. Jadi tidak wajib untuk sampai ke bawahnya, tapi memang jika memang diperlukan untuk ada subsistem yang lebih lanjut, diturunkan kembali. Terus ada pertanyaannya, A, B, C-nya di sini apakah ada pengaruh? Iya, ini ada maknanya. Proses A, B, C-nya ini ada maknanya. A, B, Z, kemudian N itu ada maknanya. Setiap langkah-langkahnya. Seperti ini. Ketika kita bahas A, di sini berarti kita membahas 2.2 sampai ke 3 ya. Berarti 2.3 nih. A-nya jangan sampai hilang. Kemudian kita jabarkan lagi di proses B. B itu hanya sampai dengan, nah ini, proses B itu berarti diperoleh dari yang
penyerahan dari proses T ke proses U, gitu. Kemudian ada lagi yang N, kemudian seperti itu ya. Jadi ini penjabarannya. H, yaitu berarti H1, H2, kemudian ada lagi proses G. Jadi ini masing-masing terkait dan ada urutannya. Itu. Kemudian ini penjelasan tadi ya, tadi itu namanya dekomposisi, adalah proses untuk menggambarkan sistem dalam hierarki dari diagram Given, jadi turunkan kembali. Kemudian diagram anak itu menggambarkan proses yang lebih detail dibandingkan dengan induk. Jadi semakin ke bawah semakin detail. Nah ini contoh dia level 0 dari DFD, di mana prosesnya tadi ada proses pendataan produk, kemudian ada pemesanan, ada pembayaran. Kemudian ini adalah customer, ini di admin, jadi input outputnya jelas. Tapi sini tidak menyebutkan penyimpanannya di sini. Kemudian ini level satunya tadi sudah nih penjelasannya bahwa admin mendata produk, kemudian data tersebut akan dicek kelengkapannya. Kemudian jika sudah lengkap, maka akan disimpan pada database. Ini database-nya. Setelah itu produk akan ditempelkan pada customer. Ya, ini pada customer. Kemudian ini level 1, proses kedua. Jadi tadi yang levelnya sesama, level 1, kemudian dia menjelaskan mengenai memilih produk. Dijabarkan kembali di, ini bahannya baru pendataan produk ya. Oke, dia menjelaskan yang ini, proses pemesanan, karena poinnya 2. Nah, ini penjabaran 2, dijabarkan kembali. Ini untuk penjelasannya. Kemudian ini untuk level 1, proses 3 yang dijabarkan lebih lanjut. Tuh. Kemudian ini untuk level 2 dijabarkan. Nah, ini untuk contoh diagram konteks. Ya, ini beda bagian dengan yang tadi. Itu untuk yang DFD. Bagaimana dengan flowchart? Flowchart di sini disebutkan ya, ada beberapa simbol yang sudah sebelumnya saya pernah sampaikan. Kemudian, nah ini contohnya. Jadi dimulainya dari mana, kemudian akhirnya. Bu, apakah bisa sama dimulai dan di akhir di tempat yang sama? Bisa. Ya. Jadi misalkan mulainya lingkaran, kemudian mulai atau start. Kalau start berarti sini N. Mulai. Dia bagian mudah melakukan pengecekan barang. Nah, ini ada anotasi tambahannya, tapi sudah disampaikan. Kemudian dia membuat form permintaan, kemudian melakukan pengecekan, dan form kedua, form lembar FPB-nya ini diserahkan kepada bagian pembelian. Kemudian melakukan pencarian harga barang dengan surat permintaan sampai dengan SPH. Kemudian dilanjut ke tahap pemasok. SPH-nya diserahkan, kemudian dibuat penawaran sampai dengan SPH, dikembalikan kepada bagian pembelian kembali dengan proses yang sama, kemudian ini ada diarsipkan. Kemudian dia akan menyerahkan ke bagian 3, berarti ke sini, dan juga diserahkan ke sini, ke 1 ya. Nah, dari 1 ini, nah ketika diserahkan ke bagian 2, SOP-nya, ini akan dibuatkan ke dalam bagian penerimaan. Cocokkan, ya atau tidaknya, sebuah keputusan, kemudian jadi LPB. LPB-nya diarsipkan. Kemudian tadi LPB yang tadi, dari bagian penerimaan, kemudian akan dipotong hak gudang sampai dengan selesai. Nah, ini untuk simbol-simbolnya, untuk yang mulai startnya seperti ini, kemudian dokumen fakturnya, bentuknya seperti ini, kemudian selesainya sama. Ini kalau rangkap, ini kalau bentuknya jurnal buku besar, jadi bentuknya adalah bukan lembaran. Kalau ini kan lembaran. Gitu mungkin yang dapat saya sampaikan tentang, masih ada seperti itu lagi. Ini masih ada latihannya, jadi mungkin kalian bisa berlatih. Ini ada narasinya, kalian bisa buatkan flowchart yang pertama. Tentunya harus membedakan mana dulu per bagian-bagiannya. Mungkin itu yang saya sampaikan mengenai flowchart dan DFD. Bisa kalian pelajari dengan tentunya berlatih membuat atau membuat narasinya maupun membuat gambarnya. Sekian yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan dapat ditindaklanjuti, dipelajari kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.